Ya, langsung ke Pak Heri untuk bisa menjawab pertanyaan menggantung tadi, Pak. Ya, jadi apa yang harus diberikan pemerintah adalah dukungan ya. Karena industri ini kan kita harus tahu bahwa punya struktur biaya ya. Pertama mereka membutuhkan energi seperti listrik, gas, kemudian juga tenaga kerja, kemudian juga bahan baku, kemudian biaya logistik dan lain sebagainya. Belum lagi mereka harus bayar pajak. Nah, kira-kira apa dari salah satu komponen itu yang bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu. Kemudian atau bahkan misalnya dari segi permesinannya, apakah bisa dibantu dalam hal restrukturisasi mesin supaya bisa lebih produktif lagi. Nah, sehingga nanti output yang dikeluarkan, output yang diproduksi itu bisa lebih kompetitif dan bisa lebih disukai gitu ya oleh konsumen kita seperti itu. Jadi apa kira-kira yang bisa difasilitasi oleh pemerintah, apakah permesinannya atau apanya, ini penting sekali karena untuk mendukung ya industri kita, mengingat industri ini kan sangat penting dalam menyerap tenaga kerja. Kemudian juga kita harus memanfaatkan potensi pasar dalam negeri yang begitu luas. Kita nggak usah jauh-jauh mikir ekspor dulu. Di dalam negeri aja ini ada 270 juta jiwa penduduk. Kalau tadi setahun beli 5 pakaian itu bisa berapa? Kemudian dalam struktur PDB kita, industri TPT ini menyumbang 1% dari PDB kita atau menyumbang sekitar 6% dari PDB industri non migas seperti itu. Kalau misalnya PDB kita dalam harga berlaku itu 20.000 triliun, nah 1%-nya aja itu udah sekitar 200 triliun PDB yang dihasilkan oleh industri TPT. Nah, sehingga ini harus menjadi salah satu prioritas saya rasa yang turut diperhatikan terkait dengan bagaimana memberikan dukungan ya, upaya fasilitasi apapun yang bisa membantu setidaknya menurunkan cost gitu ya, atau mengefisiensikan cost agar outputnya itu bisa lebih kompetitif lagi. Itu salah satu upaya mungkin yang bisa dilakukan dalam jangka pendek seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini tentunya bisa diatensi. Saya ingin ke Pak Jemi. Jadi harapan langsung dari pelaku usaha seperti apa? Karena kan kita banyak juga yang mengatakan sudah ada ancaman PHK untuk di industri ini. Tapi dari harapan sendiri pelaku usaha seperti apa? Mungkin tadi Pak Heri bicara instrumen apa yang bisa diberikan kepada sektor industri. Mungkin salah satu yang kita bisa lihat itu contohnya PLN. Ya, bila mana contohnya pemerintah bisa memberikan tarif khusus pada malam hari. Contohnya pada jam idle atau jam 12 malam, di mana shopping mall atau rumah sudah mengurangi penggunaan listriknya. Pada saat itu jam 12 malam sampai jam 5 pagi, kita bisa diberikan tarif yang diskon khusus. Dengan harapan tarif yang murah itu bisa memberi kepada industri kita daya saing yang lebih ekstra. Dengan harapan kalau roda ekonomi industrinya bisa berjalan, pasti penyerapan tenaga kerjanya kan bisa lebih banyak. Ya, otomatis dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, mereka punya uang untuk membeli, itu meningkatkan daya beli nasional juga ya. Itu yang kita harapkan salah satunya selain kebijakan-kebijakan yang lebih pro industri tekstil yang kita harapkan lagi. Oke. Baik, terakhir langsung ke Pak Hanung, dari pemerintah seperti apa? Ya, jadi kita melihatnya kita harus membangun industri kita ini dari hulu sampai hilir. Dari bahan baku kita perkuat, kemudian industrinya, desainernya dan sebagainya sampai ke marketing dan branding produk ini. Nah, yang kita akan perbaiki adalah dari sisi regulasi. Tadi regulasi mengenai masuknya barang itu sudah diatur. Mungkin kita juga harus lihat regulasi yang lain yang menghambat. Itu misalnya sertifikasi dan sebagainya yang sangat menghambat, ini kita harus pangkasin semuanya. Termasuk misalnya kebijakan perpajakan yang nggak pro terhadap industri yang tidak harmonis, itu kita mesti perbaiki dari sisi regulasi. Karena itu dampaknya paling cepat. Kemudian juga dari tadi kebutuhan-kebutuhan untuk industri ini harus kita pastikan memang efisien gitu ya. Misalnya gas, pasokan gas harus dipastikan, atau bahan bakar, energi dan sebagainya, ini mesti ada kebijakan untuk supaya industri kita ini secara keseluruhan bisa kompetitif gitu ya. Dan yang terakhir saya rasa kita harus juga terus campaign terhadap masyarakat sekalian agar lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Oke.
Ini mudah-mudahan menjadi harapan kita bersama, tapi terima kasih sekali lagi Pak Hanung, terima kasih juga Pak Heri, dan juga terima kasih Pak Jamie sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian pemirsa Indonesia Business Forum, mewakili keren bertugas, saya Gita Wahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.